Bangunan bersejarah Langgar Bubrah yang berada di tengah kota disebut-sebut pembangunannya diprakarsai oleh bangsawan dari Majapahit bernama Pangeran Poncowati. Untuk mengetahui selengkapnya tentang sejarah Langgar Bubrah yang terletak di tengah kota Kudus ini akan kami sajikan untuk Anda dalam Serba-Serbi Ramadan. Bangunan bercorak Hindu itu masih dapat disaksikan hingga kini karena ada peran kebijaksanaan Sunan Kudus pada saat itu. Langgar Bubrah terletak di RT 2 RW 5 Desa Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Langgar Bubrah tersebut di bagian atapnya berbentuk joglo. Bangunan Langgar Bubrah itu berdiri di atas lahan seluas 100 meter persegi. Panjang bangunannya 10 meter, lebarnya 10 meter, dan tingginya 175 meter, sementara luas bangunannya mencapai 25 meter persegi. Poncowati yang masih memeluk agama Hindu memprakarsai berdirinya Langgar Bubrah untuk tempat ibadah. Langgar Bubrah dibangun pada tahun 1400-an dengan corak Hindu yang kental. Langgar ini dulunya menjadi tempat semedi umat Hindu. Langgar Bubrah ini yang memberi nama Langgar Bubrah bukan saya, tapi ini atas kesepakatan dari Disbud Kudus bersama dengan Pemprov Jawa Tengah, juga bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, diresmikan oleh Kemdikbud Pusat dari Jakarta. Jadi kata Langgar dan Bubrah, Langgar itu adalah sebagai surau atau tempat ibadahnya umat muslim. Bubrah itu, kata bubrah bukan berarti bubar, sudah beda. Kalau bubar dihancurkan, rusak, tapi kalau bubrah itu adalah dulu pernah ada, pernah utuh dan pernah satu kesatuan, tapi rusaknya karena tebus zaman. Itu makanya disebutlah bubrah. Kalau orang-orang sekitar sini dulu, mulai dari ayah saya, Simbah, Buyut, Canggah, Wareng, dari 5 dekade ini menyebut tempat ini dulu Sigit Bubar, Sigit Bubar namanya. Lokasinya tak begitu jauh dari Menara Kudus, yaitu sekitar 300 meter. Untuk menuju Langgar Bubrah dari arah pusat kota menuju arah Jalan Kampung Demangan. Adapun struktur bangunannya berupa tumpukan batu bata berwarna merah yang mengelilingi kompleks bangunan. Di beberapa bagian tembok terdapat batu bata yang diukir sedemikian rupa, kemudian terdapat pula atap genting berbentuk joglo berwarna kecoklatan mirip rumah joglo khas kota Kudus. Di sini yang masih sering dan masih terbiasa dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun penduduk sini itu adalah bacaan selamatan. Di mana bacaan selamatan sendiri itu dari zaman dulu Paman Majapahit, Poncowati sampai sekarang masih digunakan. Kenapa masih digunakan? Karena satu, yang namanya bacaan selamatan itu tidak jauh dari peradaban syariat Islam. Tujuannya satu, untuk sedekah, untuk sedekah. Karena apa? Harta yang kita miliki harus kita sedekahkan. Di syariat Islam yang dibawa oleh Sunan Kudus Ja'far Shadiq, di sini sedekah juga dipelajari. Disebutkan jika bangunan tersebut mulai beralih fungsi menjadi tempat beribadah umat Islam melalui pengaruh Sunan Kudus. Seiring masuknya Islam yang dibawa oleh Sunan Kudus, bangunan Langgar Bubrah tersebut dijadikan sebagai surau atau tempat ibadah agama Islam. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!